Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Sela Nuryani. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah materi PAI SMP. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Mengasah Pribadi yang Unggul dengan Jujur, Santun, dan Malu. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu jujur. Jujur dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, atau disebut juga kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonim ataupun lawan kata bohong, yang artinya adalah berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Berikut ayat Al-Quran tentang jujur. Dalam Quran Surat Al-Imran, ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak pula menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih darinya. Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, kita seorang mukmin sudah sepatutnya menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang jujur dan bahkan sifat jujur itu ada dalam ayat Al-Quran, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari jujur. Manfaat dari jujur yang pertama yaitu jujur akan melahirkan ketenangan. Orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak akan ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, seorang pembohong akan gelisah dan takut kebohongannya terbongkar. Yang kedua, orang yang jujur akan senantiasa dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, dan ras. Orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Yang ketiga yaitu jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rezeki yang didapatkan dengan jujur akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa manfaat dari sifat jujur. Jadi teman-teman, mulai sekarang mari kita menjauhi perkataan dusta dan membudayakan kejujuran. Kedustaan akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Ibarat pepatah yang sering kita dengar, sepandai-pandai menutupi bangkai, baunya tetap akan tercium juga. Yang artinya, sepandai apapun seseorang menutupi kebohongannya, suatu saat pasti akan ketahuan. Jadi, satu kali kita berkata dusta, maka kita akan berusaha menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya. Selanjutnya, agar kita menjadi pribadi yang unggul, kita harus menerapkan sikap santun. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal,
yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Ashaj Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat santun dan malu. Kemudian, selain dari hadis tersebut, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain jika kita menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana aja dan kapan aja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Nah, berikut ada beberapa manfaat dari sifat santun. Yang pertama, kita akan mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya akan bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Dan yang ketiga, akan senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Dan yang terakhir, apabila seseorang ingin memiliki pribadi yang unggul, maka harus mengasah dirinya dengan menerapkan sikap malu. Malu di sini adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri bila ia beriman, malu berdusta bila ia beriman,
Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, maka pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu juga merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Dan malu merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Berikut ada beberapa manfaat dari sifat malu. Yang pertama yaitu mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang ketiga, malu mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, itu dia teman-teman, 3 sifat yang harus kita asah dalam diri kita agar kita memiliki pribadi yang unggul. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan, begitupun santun dan malu. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik, sedangkan malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Seseorang akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan ketiga sifat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian pembahasan dalam video kali ini. Terima kasih. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.